di Ikom News. Bersama saya Muhammad Hilal yang akan menyampaikan berita-berita seru dan informatif untuk menemani Anda memulai aktivitas di pagi hari ini. Hari ini kita akan membahas dua berita menarik yang menggambarkan semangat masyarakat dan kreativitas generasi muda. Kita awali dengan berita yang pertama. Pada 27 November yang lalu, Indonesia telah melaksanakan pemilihan kepala daerah atau yang kita sebut sebagai pilkada, yang diikuti oleh berbagai daerah. Masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam menyambut pemilihan ini, dan juga ini merupakan kali kedua dalam 2024 diadakannya pesta demokrasi, di mana sebelumnya pada tanggal 14 Februari 2024 kita telah melaksanakan pemilihan presiden dan juga wakil presiden beserta wakil daerah yang juga disambut meriah oleh masyarakat. Untuk mengetahui lebih dalam tentang suasana di lapangan, reporter kami Nabila Wolansari telah mewawancarai petugas KPPS. Mari kita simak laporannya. Silakan Nabila. Baik, terima kasih Hilal dan pemirsa, sekarang saya sudah berada di TPS 01 daerah Kelurahan 18 Ilir. Dan sekarang juga saya sudah bersama salah satu petugas KPPS yang nantinya akan kita tanyain gimana sih keseruan dari pencoblosan hari ini. Halo Kak, boleh kenalan, namanya siapa? Saya Zahra, petugas dari KPPS 01 di 18 Ilir. Oke, Kak, aku boleh tanya nggak? Ini Kakak sebagai petugas KPPS ini apakah ini pertama kali menjadi petugas atau memang sudah pernah sebelumnya? Kebetulan ini yang kedua kali, yang pertama itu di pemilu tahun 2024 ini juga, yang di bulan Februari kemarin. Yang bekas ini ya, presiden. Betul. Dan aku mau tanya, gimana sih antusiasme dari warga-warga sini untuk pemilu hari ini? Kalau untuk hari ini dia kan pilkada, pemilihan kepala daerah, gubernur dan juga wali kota. Ada sedikit perbedaan sama pemilu yang terjadi di Februari kemarin. Karena kalau untuk Februari kemarin itu antusiasme warga itu lebih tinggi karena kemungkinan itu dikarenakan pemilihan kepala negara, yaitu presiden dan juga caleg ya. Kalau yang sekarang itu antusiasme warganya tuh agak sedikit menurun gitu. Dan berarti itu perbedaan antara pemilu presiden dan pemilu gubernur sekarang ya. Dan ada lagi nggak kira-kira perbedaan yang mencolok banget dari dua yang disebutkan tadi? Kalau untuk paling mencolok sih saya rasa hanya antusiasme itu kali ya. Selebihnya sih masih sama, gimana kegiatannya, cara-caranya dan yang lain itu masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Dan terakhir Kak, aku mau tanya, ada nggak sih keterlibatan dari Gen Z ataupun mahasiswa-mahasiswa di pemilu yang kemarin ataupun yang sekarang? Kalau untuk generasi Z, saya rasa itu dia untuk antusiasmenya di politik itu kayaknya udah tinggi ya sekarang, karena baik di pemilu yang presiden maupun yang sekarang itu mereka mau ikut untuk turun memilih gitu, menggunakan hak suara mereka. Dan nggak hanya di pemilihan presiden, di pilkada kali ini juga banyak generasi Z yang dari tadi pagi juga udah ikut menyuarakan gitu. Oke, baik Kak, terima kasih banyak ya, maaf sudah mengganggu waktunya. Dan teman-teman, kita persilakan kembali Kakak Zahra ini untuk melakukan tugasnya kembali. Jadi itu dia keseruan dan pernyataan antusiasme daripada Kakak Zahra tentang pemilu ataupun pencoblosan hari ini. Nah pemirsa, jangan lupa mencoblos ya, dan saya kembalikan ke Hilal di studio. Itulah tadi laporan dari rekan kami Nabila. Sangat menggembirakan melihat partisipasi aktif masyarakat dalam pilkada ini, yang merupakan bagian penting dari demokrasi kita. Selanjutnya kita beralih ke berita kreatif. Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Unsri telah menggelar pameran bertajuk Adventure, yang menampilkan berbagai karya seni dari sampah daur ulang. Pameran ini tidak hanya mengedukasi, tetapi juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Mari kita lihat liputan dari reporter kami Dewi Ayu Aulia yang berada di lokasi pameran. Silakan Dewi. Baik, terima kasih Saudara Hilal. Di sini saya Dewi Ayu Aulia berada di Gedung Kesenian Palembang, di mana telah diadakan yang pameran yang mengangkat tema daur ulang yang dilakukan oleh Adventure 2024, merupakan salah satu proyek dari Kampus Indralaya dan Kampus Bukit, mahasiswa-mahasiswa komunikasi yang mengikuti kelas desain komunikasi visual. Gak hanya ada pameran, di sini juga ada talk show dan berbagai hal. Yuk kita intip. Adventure, pameran ini menampilkan karya-karya luar biasa yang terbuat dari sampah daur ulang. Bukan sekedar pameran biasa,
Adventure menjadi sebuah panggilan untuk semua orang agar lebih peduli pada lingkungan dan mengurangi penggunaan sampah plastik. Dengan semangat dan kreativitas, mereka telah menciptakan berbagai instalasi seni yang mengajak kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Setiap karya adalah bukti bahwa barang-barang yang dianggap tidak berguna seperti plastik dapat diubah menjadi sesuatu yang indah dan bermakna. Melalui karya-karya ini, para mahasiswa ingin menyampaikan pesan kuat tentang pentingnya mengurangi penggunaan sampah plastik dan menjaga bumi kita. Para pengunjung pameran diajak untuk merenungkan dampak dari sampah yang kita hasilkan setiap hari, serta bagaimana kita dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Selain adanya pameran karya seni dari sampah daur ulang, di Adventure juga terdapat workshop kreatif yang memungkinkan peserta untuk belajar membuat fashion unik dari sampah daur ulang. Dalam suasana yang penuh semangat, para peserta diajarkan teknik dan trik untuk menciptakan busana yang tidak hanya stylish, tetapi juga ramah lingkungan. Nah, dengan mengikuti workshop ini, peserta tidak hanya mendapatkan keterampilan baru, tetapi juga berkontribusi dalam gerakan untuk mengurangi limbah dan mendukung keberlanjutan. Ini adalah langkah kecil namun berarti menuju masa depan yang lebih hijau. Nah teman-teman, ini adalah situasi terkini dari pameran daur ulang dari Adventure 2024. Gimana teman-teman? Karyanya oke-oke dan keren-keren banget kan? Nah ini merupakan salah satu yang wajib kita contohi ternyata, karena kita sebagai makhluk hidup di dunia wajib melindungi dan melestarikan lingkungan kita. Dan keren-kerennya lagi, ternyata anak muda zaman sekarang masih peduli akan lingkungan lewat memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar dan didaur ulang membuat suatu karya yang lebih bernilai. Oleh karena itu, wajib kita contohi teman-teman. Oke, saya Dewi Ayu Aulia, kembali ke studio. Terima kasih rekan kami Dewi untuk liputan yang sangat menarik. Demikianlah berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Kami berharap informasi yang kami sajikan dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi Anda semua. Terima kasih telah menyaksikan Ikom News. Jangan lupa untuk tetap mengikuti perkembangan berita terkini di saluran kami. Saya Muhammad Hilal, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.